Tapi aku tak tahu apa penyebab mereka lambat, apa karena baru dibayar setengah. Jadi dia menduga pengacaranya lambat karena baru bayar setengah. Mereka malas-malasan. Buat apa kau sewa pengacara malas? Dodong. Ternyata pengacara Syedis pemalas, kata Syedis. Malas-malasan ya. Bukan saya yang bilang Pak pengacara ya. Klien kau itu orangnya biadab dan rakus, Pak pengacara. Ingatlah itu. Kau dituduhnya pemalas karena belum dilunasi. Sekarang sudah dilunasi dia tuntut kerja dari kau 100%. Harga pengacara 1 NMAX. Bisa aja. Oh enggak lah, NMAX murah 32 juta. Tak mungkin pengacaranya 32 juta. Mana mau orang Jakarta 32 juta. Apalagi membela yang salah ya. Kalau saya enggak takut, ku bilang ya. Kenapa? Aduh kawan, otak saya ini takaran doktor. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih. Apa tuh kok? Madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok, supaya fit terus ya? Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Tadi malam, Edis Sidabutar baru saja menunjukkan sebuah LP polisi, teman-teman, yang dibuat oleh pengacaranya untuk memenjarakan Robert Lele, untuk menyeret Robert Lele masuk di dalam sel tahanan ya. Karena memang Edis sudah berjanji dia akan melaporkan Robert Lele dan Rudy Iskariot yang sudah, yang pertama, mereka menyebarkan informasi mengenai nama anak dari Edis. Yang kedua, mereka menyebarkan informasi bahwa anak Edis ini adalah anak hasil zina. Dan yang ketiga, khusus Rudy Iskariot, dia menunjukkan nomor rekening, data-data rekening dari Edis tipu, serta nilai nominal transaksi yang dilakukan oleh Edis tipu, yang dimana data tersebut adalah data private, data yang hanya dimiliki oleh Edis dan bank tempat dia melakukan transaksi tersebut. Sehingga kuat dugaan yang membocorkan adalah orang dalam BRI sendiri. Untuk itu Edis tipu melaporkan Bank BRI atas kelalaian Bank BRI sehingga datanya bisa bocor sampai ke Rudy Iskariot. Ada hal yang menarik teman-teman ya. Jadi dua laporan yang berbeda. Yang pertama untuk Robert Lele karena sudah memfitnah, sudah menyerang keluarganya. Jadi ini adalah tindakan tidak menyenangkan. Yang pertama. Terus yang kedua khusus Rudy Iskariot, yang dilaporkan bukan Rudy Iskariotnya, tapi Bank BRI-nya dulu. Supaya nanti Bank BRI yang berurusan dengan Rudy Iskariot. Seperti yang sudah saya duga, khusus yang Bank BRI ini akan lebih complicated, tapi kalau berhasil, kemungkinan Rudy Iskariot itu akan gampang untuk dimasukkan ke penjara, karena yang bergerak adalah Bank BRI, bukan lagi Edis.
Tapi dia serahkan tanggung jawab untuk mencari tahu siapa yang berkomplot, siapa yang mengakses data pribadi tersebut. Nah, itu urusan Bang Berry. Nah, jadi memang dua kasus ini ya sama-sama menarik teman-teman, karena ini adalah saling melapor antar Polycardus sekaligus membuktikan umat tukang lapor itu mereka. Jadi kan selama ini kita difitnah, Islam ini tukang lapor. Padahal faktanya tukang lapor itu mereka. Jangan lupa teman-teman. Bang Zuma, Nora, Uni Rifa dilaporkan. Saya sendiri juga sudah duluan dilaporkan. Nggak tanggung-tanggung, di 3 polda sekaligus teman-teman. Di 3 polda. Semua Polycardus bersatu untuk melaporkan saya. Segala cara dilakukan, bahkan melakukan kriminalisasi. Bayangkan ya. Mengada-ngada, mengatakan HTD adalah produk ciptaan saya. HTD ngomong tentang titik, ya titik Tuhan mereka karena suruhan saya. Mereka fitnah seperti itu. Luar biasa sekali fitnahan dari para Polycardus ini. Dan sekali lagi teman-teman, kita bisa melihat bahwa inilah ajaran kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih mampus satu sama lainnya. Mereka menunjukkan bagaimana buah-buah dari perbuatan ajaran mereka. Sekali lagi teman-teman, inilah ajaran Polycardus itu. Dan tentu saja ini bukan Kristen. Sekali lagi saya tegaskan ya, yang mereka tampilkan bukan Kristen. Mereka hanya menyamar, menggunakan tameng Kristen untuk kepentingan mereka. Dan yang menariknya teman-teman, yang menariknya adalah bagaimana respon dari para Polycardus ini. Rudy Iskariot sendiri membocorkan bahwa Edis itu sebenarnya bukan ingin memenjarakan mereka, tapi ingin membeli sebuah rumah di Arizona teman-teman, yang notabene memang secara harga lebih murah daripada rumah dia sekarang, rumah kumpul kebo dia sekarang. Tetapi yang namanya rumah ya tetap miliaran juga teman-teman, apalagi di Amerika. Ya, kurang lebih dia butuh uang Indonesia 4-5 M lagi teman-teman, untuk bisa beli rumah di sana ya, kurang lebih 5 M lah. Untuk itu dia perlu lagi menggalang dana dalam jumlah fantastis. Dan kalau berharap dari saweran, dari donasi secara normal, itu agak berat. Karena pamor Edis lagi turun. Terus yang kedua, banyak donatur yang sedang kecewa. Untuk itu dia butuh sesuatu yang baru. Dia butuh alasan supaya para laskar Polycardus ini mau merogoh kocek lebih dalam. Dibuatlah sebuah skenario, sebuah case bahwa dia sedang mengumpulkan uang untuk melaporkan Rudy Iskariot dan Robert Lele, yang memang tidak disukai juga oleh laskar-laskar Polycardus ini. Jadi dia menggunakan kebencian laskar Polycardus, ya, orang-orang ini kepada Rudy Iskariot yang memang dari dulu terkenal sebagai ular beludak dan banyak tidak disukai. Begitu juga dengan Robert Lele yang banyak dibenci oleh sesama mereka. Nah, jadi digunakanlah momen ini untuk menggalang donasi, sekali lagi dalam jumlah fantastis teman-teman ya. Dan Edi sendiri tidak segan-segan menyalahkan pengacaranya, tapi itu kita akan bahas di konten lain. Nah, kita fokus dulu di sini. Bagaimana reaksi dari Rudy Iskariot dan juga Robert Lele yang dilaporkan oleh Edis tipu ini, ya, bagaimana reaksi mereka, ini yang akan kita bahas. Tapi supaya tambah seru, jangan lupa teman-teman, dibeli mau di madu ya. Ini madu hitam baduy, bagus untuk stamina kalian. Kita ada juga jual gula aren cair, kita juga ada jual madu teos, madu hutan Aceh, dan madu akasia serta madu murni ya. Banyak varian madu kita jual. Dan salah satu favorit saya adalah madu hutan Aceh yang selalu habis saking lakunya. Dan bagi teman-teman yang percaya dengan omongan saya, silahkan dicoba madu hutan Aceh. Link pembelian sudah kita taruh di deskripsi video, tinggal diklik. Tampilkan LP-nya. Oke, bolehlah ya kita tampilkan ya. Baik, kita tampilkan saja ya. Baik ya. Sebentar. Oke. Ya. Ya sudah ya. Jadi kita sudah tampilkan.
Jadi sudah resmi ya, kita laporkan dan LP-nya juga sudah ya, dan di Mabes Polri ya. Sekali lagi ya, Mabes Polri, laporannya di Mabes Polri, seperti intinya singkat saja ya, yang mau saya bilang begini. Sekali lagi saya katakan, laki-laki, pria, itu yang dipegang itu adalah perkataannya. Begitu. Jadi kalau laki-laki itu sudah ngomong A, maka sebagai harkat dan martabat sebagai laki-laki itu nggak boleh melengse-melengse. Omongan itu jangan mereng-mereng gitu, nggak. Ya, itulah kita sebagai harga diri sebagai seorang laki-laki. Ya, jadi jangan ngomong A terus ngomong B begitu. Nah makanya pada waktu itu sekitar sebulan yang lalu saya kan sudah bilang sama teman-teman sekalian, ini ada yang tidak sehat lagi dalam perdebatan ini. Kita kalau mau debat itu debat aja gitu loh. Misalnya kita punya perbedaan pendapat, ya, perbedaan tafsir mengenai ayat-ayat Alkitab, ya debatnya di situ, jangan kemana-mana, begitu. Tetapi jikalau sudah melebar kemana-mana, bukan lagi hal-hal yang bersifat perdebatan ayat-ayat kitab suci, ini yang saya bilang sudah tindakan kriminal. Nah, siapa orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan pengecut seperti itu? Ada dua orang, ya, yaitu Rudi Yohanes Hutagalung dan juga si Robert, begitu. Nah, apa tindakan pengecutnya? Nah, tindakan pengecutnya Rudi, ya, dia itu melakukan yang namanya mempublikasikan data-data perbankan. Ya, padahal apa hubungannya itu dengan perdebatan diskusi lintas agama? Hubungannya kan nggak ada. Nah, karena hal-hal yang sudah seperti itu dan terus menerus dan tidak sehat, makanya kita ambil tindakan. Nah, jadi omongan saya yang sekitar sebulan lalu saya buktikan sama teman-teman ya. Jadi kita bukan omong kosong. Nah, saya masih ingat sebulan yang lalu banyak yang ngomong, wah LP-nya nggak bakal itu, mana ada. Loh, nah di dalam KUHP ya, hukum acara pidana, tidak harus pelapor atau korban itu yang melapor, nggak harus. Ya, kecuali delik aduan begitu. Tetapi kalau kejahatan yang bersifat umum, siapa saja boleh melapor, terlebih lagi kuasa hukum, begitu loh. Karena bunyinya bagaimana? Barang siapa, ya, barang siapa itu ya siapa saja yang mengetahui adanya atau akan adanya tindak pidana berhak melaporkan kepada penyidik, ya kan? Itu bunyi KUHP kita. Nah, penyidik dalam hal itu wajib menerima laporan dan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, kalau penyelidikan sudah dilakukan dan ditemukan adanya tindak pidana, maka penyidik harus melaporkannya kepada penuntut umum. Begitu. Supaya apa? Supaya nanti penuntut umum bisa melakukan pembantuan, mengarahkan penyidik apa-apa saja nanti berkas-berkasnya ini ya segala macam, supaya berkas itu bisa dibawa ke penuntutan ya. Saya itu juga background saya adalah sekolah hukum juga ya, walaupun saya akhirnya saya tidak minat begitu pengen karena pada waktu perjalanan saya kuliah itu saya banyak hal yang nggak harus saya ceritakan ya, karena saya salah jurusan, harusnya masuk STT malah masuk sekolah hukum gitu ya. Jadi nggak usah kemana-mana, maksudnya ceritanya biar fokus ke sini saja. Jadi intinya laporannya sudah masuk begitu ya. Jadi omongan saya pegang, saya tepati, betul ya, seperti itu ya, bukan omon-omon ya, bukan hanya sekedar ya ngoceh bau gitu lah ya. Nah, itu teman-teman ya, LP-nya sudah masuk. Nah, mungkin nanti yang mengerti hukum dan lain sebagainya, apalagi kemarin bilang, itu nggak bakal, itu mana bisa itu. Nah, mana coba congornya orang-orang tersebut.
ya, sudah masuk ya. Nah, tinggal Rudi. Nah, teman-teman tinggal Rudi. Nah, si Rudi yang belum, teman-teman. Ya. Jadi kita menunggu ya, karena kuasa hukum saya itu masih terus bekerja ya, menggali alat-alat bukti dan masih kita follow up terus lah ya. Nanti kalau sudah masuk, baru nanti kita publish dua-duanya. Ini masih satu, masih si Robert ya. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, mungkin ada yang mau memberikan ini, silahkan ya. Cuman ini saya lihat, ini ada beberapa orang ngajukan permintaan naik nih, ada 19 orang. Cuman nanti takutnya udah naik itu ya, cuman nggak jelas juga gitu. Makanya bagusan saya ngomong sendiri gitu. Nanti saya naikin pun, apa ini bang? Oh, apa ini? Bagusan saya ngomong sendiri gitu ya. Nah, teman-teman, ini saya balik lagi kamera saya ya. Nih biar teman-teman kelihatan semua nih, saya balik nih. Nah, biar alamat ini dan segala macam pengacaranya dan lainnya itu saya sensor. Itulah pokoknya LP-nya ya. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri, itu masuknya di Mabes Polri gitu. Jadi ini tidak ada perkara masalah debat agama lain segala macam ya, karena yang dilakukan bukan soal debat agama di sini, tapi dia udah lain, udah melenceng kemana-mana seperti itu. Nah ini informasi ya teman-teman ya, informasi. Pada waktu itu kan saya bilang, teman-teman kita menggalang dana untuk membuat LP ini. Nah itu akhirnya saya tepati ya, walaupun ya pada prakteknya di sini itu akhirnya uang saya di sini. Jadi jangan bilang nanti anu ya, enggak. Ada sebagian dari para orang-orang yang kesel ya, orang kesel, termasuk saya nggak usah sebutkan ya, ada dia senang nonton saya begitu ya, dia kesel banget dengan si Rudi dan si Robert begitu. Akhirnya dia kasih saya uang, tuh dia kasih saya uang, ini buat ini kan, saya dukung buat laporannya gitu. Nah, jadi sebagian orang ya, sebagian juga itu adalah dari dana saya pribadi. Nah teman-teman, kemarin itu kita sudah deal-dealan, sudah saya bayar separuh, dan tadi juga sudah saya bayar lagi 3/4. Jadi kurang 1/4 lagi pembayarannya. Nanti akan kita lunasi kalau si LP-nya si Rudi sudah masuk. LP-nya si Rudi sudah masuk. Makanya kita kerja terus ini, berhari-hari kerja supaya kita bisa bayar pengacaranya ya, karena nggak sedikit ya teman-teman ya bayar pengacaranya ini ya teman-teman ya. Bisa beli motor NMAX baru lebih ya. Ayo gitu kan, ada yang namanya mau untuk lapor katanya. Saya kalau dengar yang seperti itu ya, kemarin sudah dibilang ya, dia tidak bisa melapor. Potong telinga saya kalau dia bisa melapor. Yang melapor itu siapa? Advokat. Mana ada yang namanya Polda cabang California itu? Ya, mana ada yang namanya Polda atau Mabes California? Tidak ada. Makanya kalau advokat yang diberikan kuasa itu bukan edis. Jadi itu hanya perpanjangan tangan. Itu dalam dunia pidana itu tidak ada yang namanya ya kuasa untuk melaporkan sepenuhnya, itu tidak ada. Jadi kalau kita masih yang namanya dibodoh-bodohi, aduh adek, ya itu namanya bodoh. Makanya saya ini serius loh, saya sekolah supaya kita ini memahami dan mengerti, jangan dibodoh-bodohi. Apalagi yang membodohi kita ini orang yang gak sekolah teman-teman. Ya,
Saya heran sekali. Makanya saya sudah prediksi, dia akan tetap memaksa menyuruh kuasa yang ada di Indonesia untuk melaporkan. Saya nggak tahu ya tujuannya apa. Pasti minta donasi. Ya, hanya tujuannya untuk donasi. Ya apalagi yang kalau bukan untuk donasi ya apalagi. Yang namanya orang kalau mau melaporkan dia harus datang teman-teman ke Indonesia. Kalau yang namanya orang lain melaporkan itu bukan dia yang melaporkan. Dan tidak ada yang namanya pemberi kuasa penuh untuk yang namanya memberikan keterangan. Tetapi pemberi kuasa yang mendapatkan kuasa, penerima kuasa itu hanya untuk memberikan nasihat, pandangan, advice legal. Mana bisa dia melaporkan? Nggak ada tuh Polda California. Ya, kalau dibilang bahwa nanti akan gas terus, apa kau pikir penyidik itu bodoh apa gimana ya? Ya, ini saya kasih contoh buat teman-teman semua ya. Dan saya sebenarnya saya tidak perlu untuk yang memberi contoh. Tetapi teman-teman juga harus ngerti proses pidana itu dia yang namanya harus datang melaporkan kemudian memberikan keterangan. Yang melaporkan ini harus memberikan keterangan dulu. Saya dipukul, saya dicaci maki atau apapun yang terjadi. Ya, itu merupakan petunjuk awal. Jadi bukan berarti bahwa nanti pengacara yang kasih keterangan. Yaitu dipaksakan untuk dilaporkan oleh pengacara karena sudah terlanjut bikin donasi. Pertanggungjawabannya gimana? Sedangkan ini saya kasih contoh satu hal ya. Ya mungkin teman-teman harus bisa lihat. Ya. Ini ada laporan. Ya. Laporan ini SP2HP namanya. Ya, dari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Ini tidak ada kekurangan biaya satu apapun di sini. Saya tidak pernah yang namanya dengan kasus ini, bahkan siapapun, ya, saya sudah bilang, tidak ada yang boleh memanfaatkan kasus ini untuk minta donasi. Ya, dan hasil perkembangan laporan-laporan ini terus ada. Jadi tidak ada yang namanya hasil apapun dari sini. Saya tidak pernah minta duit 1 sen kepada siapapun. Ini udah ada SP2HP per tanggal 24 Maret, per tanggal 12 Juni. Ya. Terus yang namanya ada perkembangan sampai kepada 23 Juli. Itu tidak ada yang namanya hasil duit 1 sen pun tidak ada. Ya, kecuali akomodasi. Ya, akomodasi paling berapa duit gitu kan, keluar ya silakan. Ya. Jadi ini yang saya kasih tahu buat teman-teman semua, ya, jangan mau ditipu oleh orang bodoh yang masih cari donasi. Ini tapi kalau yang ya namanya umat Mokondo yang benci saya mau ditipu silakan aja. Umat Mokondo atau siapapun atau umat-umat binatang yang mau menipu ya untuk mendapatkan hasil keuntungan ya silakan aja. Ya saya juga enggak yang namanya itu duit-duit mereka, tapi kalau merasa mau ditipu ya silakan. Ya. Jadi hasil dari perkembangan yang namanya si Reda Marbun, si Francisca, ini sudah ada SP2HP-nya, tetapi saya tidak akan menunjukkan yang namanya LP atau apapun. Ya. Saya itu kalian tahu sendiri yang tidak pernah ada bertanggung jawab kepada saya dan saya tidak bertanggung jawab kepada siapapun atas apa yang saya sampaikan. Karena saya tidak dibayar, saya tidak minta donasi, saya pun tidak yang namanya cari duit di sini. Saya hanya punya kepentingan terkait dengan yang namanya Reda Marbun dan Francisca Sinambela. Ya. Kalian lihat aja ini hasilnya nanti seperti apa.
Di bulan Agustus ini sudah dibilang. Tahu apa penyebab mereka lambat? Apa karena baru dibayar setengah, makanya mereka malas-malasan. Tapi hari ini sudah kulunasi langsung, karena pantang bagiku bicara uang. Lah kau kan bicara uang, mengemis lawak kau. Ku bilang kan, Dis, emang kau tak tahu diri, dan laporan keuangan tidak pernah kau buat, terus kau tuduh aku tidak jujur, lebih jujur aku dari kau. Di setiap hari aku buat laporan uang keluar dan masuk. Lah kau ocok sendiri, rakus tamak. Kau emang tolol, Dis, itu bukan kuasa hukum. Itu pidana, bukan perdata. Kalau perdata iya kuasa hukum berbicara penuh bisa. Kalau pidana namanya penasihat hukum. Hanya menasihati yang berbicara kau nanti, gue bilang kan. Lihat kawan, pengacaranya sekarang dia ejek-ejek bawa mata duitan, ya, karena belum dibayar, makanya lambat, ya. Ini ya. Kalau pengacaranya lambat itu ku akui, Ruth, tapi aku tak tahu apa penyebab mereka lambat, apa karena baru dibayar setengah. Jadi dia menduga pengacaranya lambat karena baru bayar setengah. Mereka malas-malasan. Buat apa kau sewa pengacara malas? Dodong. Ternyata pengacara Syedis pemalas, kata Syedis, malas-malasan ya. Bukan saya yang bilang Pak pengacara ya. Klien kau itu orangnya biadab dan rakus, Pak pengacara. Ingatlah itu. Kau dituduhnya pemalas karena belum dilunasi. Sekarang sudah dilunasi, dia tuntut kerja dari kau 100%. Harga pengacara 1 NMAX. Bisa aja. Oh enggak lah, NMAX murah 32 juta. Tak mungkin pengacaranya 32 juta. Mana mau orang Jakarta 32 juta. Apalagi membela yang salah ya. Kalau saya enggak takut, ku bilang ya. Kenapa? Aduh kawan, otak saya ini takaran doktor, bukan sombong, ya. Aduh, ini nanti ada doktor ketiga di pengadilan yang akan kukalahkan. Tunggu, sabar. Paham kalian ya? Otakkunya aduh, nggak akan sanggup saya di situ, ya. Pengacara juga dibayar Edis, kenapa nggak pro bono ya Edis? Kalau pro bono, si Edis nggak bisa suka-sukanya. Makanya dia sengaja membayar pengacara itu biar suka-sukanya ngomong. Sekarang kalian lihatlah. Dia di Amerika bisa pengacaranya menyentuh dia. Pengacaranya sudah dibursik-bursikannya. Sudah dibilangnya pengacaranya itu pemalas. Malas-malasan. Aku nggak bohong ini. Ini dibuatnya ini. Pengacaraku itu malas-malasan. Kan dibilangnya tadi ya. Kalian dengar ya. Nah ini. Padahal saya di sini penipu. Uang sudah didonasikan full dari penggemar dia yang on itu, yang najis tralala itu. Lah dibayarnya pengacara baru setengah. Mana ada pengacara mau dibuat seperti ini? Saya saja yang belum gagal bayar lunas, saya kerjai. Kalau nggak bayar lunas nggak mau. Kalau pengacaranya lambat itu aku akui, Ruth. Tapi aku tidak tahu apa penyebab mereka lambat. Apa karena baru dibayar setengah, makanya. Tapi hari ini sudah kulunasi langsung karena pantang bagiku bicara uang, katanya. Nah ini kalian kawan, karena dia udah punya uang. Dulu waktu belum punya uang bicara begitu. Enggak. Yang share-share ini ya kongkonnya biar apa? Biar semua orang tahu betapa biadabnya si tipu ini. Pengacaranya pun dibilangnya malas. Gara-gara bayar setengah. Ya. Aduh. Ya. Dibilangnya gini, sok-sokan dia kawan. Dia nggak tahu hukum, dia ini kan DO. Hebat juga pengacara itu, ditonton dia kayung bersambut. Lumayan kata mereka kan. Saya di sini on. Kalau saya Indo, pastikan 1 hari keluar LP-mu dan Mokondo. Emang 1 hari untuk CMP. Kalau untuk aku lama dis, kau kan tolol. Sudah aku bilang, untuk laporan ke aku harus bawa alat bukti. Sedangkan alat buktimu kan tidak ada secara fisik. Terus kau gunakan video, itu kan harus diuji keaslian videomu. Emang kau tolol dis, aku bisa apa? Kau kan hanya mau makan donasi, kau kan rakus. Pesan dihapus ya dis. Ini dikirimnya lah kantor hukumnya itu ya. Nanti ku besarkan. Ini kita buat khusus aja nanti. Sudah kulunasi ongkos pengacara, sekarang kau hadapilah pengacara. Bukan pengacara yang ku hadapi dis. Pengacara itu hanya menasihati kau, beri penasihat hukum. Aduh. Nanti di pengadilan pun pengacaramu nggak ada. Kalau aku misalnya ditetapkan tersangka dan terdakwa, pengacaranya nggak boleh masuk pengadilan. Gantinya jaksa.
Di sini kan tolol kawan. Kita bertemu dengan orang tolol, jadi ikut kita tolol. Ya, kita lihat betapa bangganya dia jadi orang tolol. Bangga pula dia mengatakan, oh pengacaraku Ferdinand. Untuk apa dia sebar-sebarkan? Dia mau menghina Ferdinand ini kawan. Biar kita tahu siapa yang pemalas itu. Ternyata dibuat dia namanya sini Ferdinand. Aduh ngeri, ada 3 ya. Coba siapa aja namanya ini yang sengaja dia kawan. Dia mau mempalele orang karena lambat. Sudah dilunasi dia katanya. Jadi orang ini harus all out. Ya. Aduh. Nah ini dibuatnya sini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ferdinand Hutahayan SH, Tomri Hagurning SH, dan Aminuddin Laya SH, advokat pengacara dan konsul hukum pada kantor hukum Ferdinand Hutahayan & Co. Advokat identitas para teradu Rudion Sutagalung, laki-laki Riau. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. Nama Robert William Wijaya, laki-laki Kupang, Nusa Tenggara. Selanjutnya disebut teradu dula. Dasar pengaduan bahwa pengaduan masih kami ajukan melakukan segala tindakan hukum. Ini kawan-kawannya. Nah, sekarang si Edis Tipu mengirim sama saya bukti laporannya itu, meskipun di blur-blurnya sudah dikasih. Memang si Edis ini pengkhianat ini kawan, aduh. Dia mau mengkhianati pengacaranya. Ini kawan, ku bukakan dulu ya, sabar dulu. Tahu. Ternyata dia kepingin pengacaranya di blow up. Dengan tujuan apa? Biar bisa dipalea-lea si Edis. Dipalea, maka dibilang si Edis malas. Ini. Ini kawan LP-nya. Sudah. Surat tanda terima laporan polisi, STPL-nya ini nomornya, Afdena. Ini A ini kan, AM. Nampak ya? Tadi saya lagi mencari nama AM ini siapa. Dan dia lahir di mana? Nias ini. Posisinya advokat. Kan itu kawan. Pak, terlalu mana ini? Nomor 6527. Tapi kekeliruan dari si Edis Tipu tidak disertakannya Undang-Undang ITE. Kenapa tidak disertakan lo? Dia akan melaporkan apa? Tidak bisa dia melaporkan si penguasa, pemilik akun YouTube terpisau-pisau, ya. Ini emailnya Robert William, delik terpisau-pisau, oke? Nah, kalau dia melaporkan akun, itu dia harus melaporkan yang namanya Undang-Undang ITE-nya, Lex Spesialis, ya. Bisa dia langsung masuk ke situ tanpa ada dijuntokannya itu. Makanya saya bilang saya di sini loa. Sekarang kan tahu kenapa dikirimnya ini. Mungkin sudah diminta oleh pengacaranya Bang Edis. Lunasi sisanya yang 50% lagi. Praduga saya begitu. Abang kan sudah kumpulkan donasi. Kenapa abang tidak tidak bayar kami? Paham ya? Nah ini kawan, kalian biar tahu. Nah ternyata kawan, Sedis bongkar lagi. Kenapa dia mengumpulkan donasi? Ternyata dia mau menumpuk kekayaan. Dengan mau membeli rumah di Arizona. Aduh kawan kalian memang dianggapnya tolol. Loa ini. Ini kalian lihat, aku nggak bohong. Ya. Saya di situ binatang itu kawan. Di semua orang diperalat dia. Ini kan Edis Tipu nih ya. Edis TV. Ini. Ya, oke. Sekarang apa dia bilang? Lihat di sini ya. Nirut rumah di Arizona lebih murah, tapi jangan kau kejang nanti ya kalau ku beli. Ini kalian lihat kawan. Betapa liciknya orang ini, ya. Betapa liciknya si Edis Tipu. Dikumpulkannya donasi dengan alasan mau melaporkan saya. Padahal dia mau beli rumah di Arizona.
dengan harga 344 US dollar. Takutku ini rumahnya Henry Tarigan juga. Jadi Henry Tarigan ini mau cuci gudang. Rumah-rumah tuanya mau diapakan dia, mau dioper-oper dia ya. Ada. Jadi aku jawab. Ini aku jawab. Dikiranya aku iri, aduh ngap donasi dan menggunakan pengacara top. Mana ada top-topnya itu ya. Sabarlah dulu kawan. Nah ini. Rumah tidak akan kita bawa mati. Kalau aku punya uang pasti ku gunakan untuk menolong orang susah. Tidak rakus, aku makan sendiri kayak kau, ku bilang. Beli kaulah, tak pengaruh bagiku. Kau peralat penggemarmu kumpul donasi untuk memenjarakan aku. Terus uangnya kau buat beli rumah. Munafik. Ini yang terjadi kawan. Diperalatnya pengacara, diperalatnya penggemarnya. Rupanya dia mau membeli rumah di Arizona. Ngeri ya kawan-kawan ya, ngeri. Ini harus kalian pahami dulu. Ini apa yang tidak mau balik kameranya ini. Nah. Sekarang apa yang mau kalian banggakan dari series penipu itu? Kalian itu dijadikannya komoditi. Begitulah reaksi dari kedua orang ini teman-teman ya. Ya dua-duanya masih anggap santai-santai gitu kan. Nah ini menarik nih teman-teman. Akan ke arah mana? Ini kita akan tunggu. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya. Ya tapi saya taruh di konten satu lagi aja. Oke, ini akan panjang soalnya teman-teman ya. Pertempuran ini akan panjang. Dan ini ada bagusnya teman-teman. Yang pertama kemarin Robert Lele, for your information ya, biar kalian tahu, itu sudah mulai kehabisan ide, kehabisan barang untuk menyerang Edis Tipu. Jadi kan selama ini dia tiap hari nyerang Edis tuh, bukan tiap hari malah ya, pagi siang malam gitu. Setiap dia live nyerang Edis, tapi lama-lama bosan dia. Dia bosan karena Edis juga nggak ada serangan balasan. Nah, mulailah Robert Lele bahas Islam lagi kan ya. Seminggu terakhir kan dia mulai bahas Islam itu. Apalagi ada umat muslim yang naik ajak diskusi, ya udahlah bahas Islam lah mereka. Dan saya sangat menyayangkan kalau kita naik ke room dia untuk bahas agama kita. Karena sekali lagi mereka nggak punya kapasitas. Terus yang kedua, pemahaman mereka adalah pemahaman kebencian. Biarkanlah mereka ribut sesama mereka, biarkanlah mereka ribut membahas agama mereka. Seharusnya seperti itu. Oke? Ya, jangan bahas agama orang gitu. Bahas agamamu sendiri. Itu yang saya sarankan dan saya dorong dari dulu. Sehingga begitu Edis melaporkan Robert Lele, ini membuat Robert Lele punya bahan untuk membuat reaksi lagi. Ya, untuk kembali membahas Edis. Jadi biarkan mereka saling bahas saja teman-teman ya. Saya mohon jangan diganggu mereka saling berantem. Ya, jangan kita terlalu dekat menonton mereka yang berantem ini. Jaga jarak. Jadi bagi teman-teman kalau mau nonton mereka berantem, silakan nonton di channel-channel apologet Islam, channel-channel Muslim. Oke, kita akan memberitakan terus update pertempuran mereka. Nah, jadi biarkan mereka fokus berantem teman-teman. Biarkan, ya pelan-pelan ini akan makin panas tentunya. Apalagi saya lihat Edis ini serius banget gitu, serius banget ingin memenjarakan Robert Lele dan Rudy Iskariot karena dua orang ini dianggap sudah mengganggu keluarga dia. Untuk Robert Lele, jujur saya agak pesimis teman-teman, karena pasal yang disangkakan adalah tindakan tidak menyenangkan. Dan pasal tindakan tidak menyenangkan itu di polisi itu agak gimana gitu kan, agak susah diproses gitu, karena ahli yang harus menentukan. Ahli itu juga nanti yang kiri bilang apa, yang kanan bilang apa, beda-beda. Ini pertimbangannya banyak sekali gitu, pasalnya tuh ruwet. Oke? Ruwet sekali gitu. Kecuali dia tokoh nasional gitu, kayak Pak Prabowo atau Jokowi, ya mungkin lah gitu, polisi akan benar-benar concern. Tapi kalau cuman seorang Edis Tipu ya diragukan juga polisi mau ngurusin gitu. Nah, tapi yang Rudy Iskariot ini menarik. Kalau nanti Bank BRI sudah resmi dilaporkan, ya minimal disomasi lah Bank BRI. Dan Bank BRI tahu kejadian itu dan dia ngecek bahwa ternyata memang data itu bocor dari karyawannya. Maka Bank BRI akan minta maaf, ya dijamin dia akan minta maaf. Dan mereka akan negosiasi, ya bagaimana supaya Edis tidak jadi melaporkan Bank BRI. Dan saya yakin tuntutan Edis cuma 2. Ya, tuntutannya pasti 2. Kalau nggak uang, yang kedua dia minta agar orang ya yang bekerja sama dengan karyawan BRI tersebut dipenjara. Karena dia duga itu kerjaan Rudy Iskariot. Jadi targetnya adalah supaya Bank BRI yang benam si Rudy Iskariot.
Karena kalau Rudy Iskariot lawan Bang Berry kan susah itu. Lawannya besar, teman-teman. Bang Berry juga pasti mau nggak mau udahlah, gas, gitu kan. Apalagi kalau ada bukti bahwa dia yang menyuruh karyawan Bang Berry untuk memberikan data tentang Edis Tipu ini. Makin gampang untuk membenam Rudy Iskariot. Akan ke sana arahnya, oke? Akan ke sana. Jadi kembali lagi nih, Edis seberapa niatnya, oke? Seberapa niat dia untuk memastikan Rudy Iskariot ini masuk penjara. Ini yang akan kita saksikan dan kita tunggu, teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa saya tampilkan di sini, teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa dibeli Maudi Madu. Walaupun saya juga bingung, setiap hari saya promosikan, tapi masih ada yang nanya, "Bang, nggak bisa COD dan sebagainya." Padahal udah ulang-ulang saya jelasin. Aduh, saya kadang-kadang merasa kayak radio rusak nih. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, teman-teman. Dan kita juga ada program Jumat Berkah kembali ya. Jadi kita ada sedekah subuh nantinya. Tapi sementara kita mulai dari Jumat Berkah. Bagi teman-teman yang tergerak untuk berbagi Jumat Berkah, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah. Dan setiap paket kita jual dengan angka 25.000 ya. 25.000 itu udah makanan plus minumnya. Jadi supaya orang nggak kesel gitu, ada minumnya. Oke, itu akan kita bagi-bagikan. Jadi yang mau partisipasi silakan ya, dapat hubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.